Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Gistriani, NIM 122211004 akan menyelesaikan UTS Hubungan Internasional. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global. Jadi definisi hubungan internasional ialah bidang studi yang mempelajari interaksi antar aktor dunia, termasuk negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Interaksi ini dapat berupa kerjasama, kompetisi, dan bahkan konflik. Hubungan internasional berusaha memahami bagaimana aktor-aktor ini saling mempengaruhi dan bagaimana mereka membentuk sistem internasional. 3 aktor utama dalam hubungan internasional yaitu negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. Ketiga aktor ini memiliki peran masing-masing. Yang pertama itu negara, di mana negara memainkan peran utama dalam menentukan agenda politik global. Mereka dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama seperti perubahan iklim dan terorisme. Namun, negara juga dapat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh yang dapat menyebabkan konflik. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional dapat membantu negara untuk menyelesaikan masalah bersama dan mempromosikan masalah bersama dan mempromosikan perdamaian dan keamanan. Mereka juga dapat memberikan standar dan regulasi untuk perdagangan investasi internasional. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, mereka juga dapat dituduh mengeksploitasi pekerja dan merusak lingkungan. Yang kedua, pertanyaannya yaitu bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara. Jadi perbandingan dan kontras teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional di mana merupakan 2 paradigma utama dalam studi hubungan internasional yang menawarkan pandangan berbeda tentang sifat dasar politik global, aktor utama yang terlibat, dan bagaimana mereka berinteraksi. Penyebab konflik dalam realisme yaitu terjadi karena negara bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya yang terbatas dalam sistem internasional yang anarkis. Negara menggunakan kekuatan militer dan ekonomi untuk mencapai tujuan mereka, dan perdamaian hanya dapat dicapai melalui keseimbangan kekuatan. Sedangkan penyebab konflik dalam liberalisme ini jarang terjadi karena negara-negara saling terhubung secara ekonomi dan saling bergantung. Interdependensi ini mendorong kerjasama untuk mengurangi insentif untuk berperang. Konflik yang terjadi lebih mungkin disebabkan oleh miskomunikasi atau kesalahpahaman atau institusi internasional yang lemah. Sedangkan kerjasama antar negara, realisme ini kerjasama terjadi ketika negara memiliki kepentingan bersama seperti melawan musuh bersama atau mempromosikan perdagangan internasional. Kerjasama ini seringkali bersifat sementara dan pragmatis dan dapat runtuh jika kepentingan negara berubah. Sedangkan liberalisme lebih umum terjadi karena negara-negara saling menguntungkan dari perdagangan dan investasi internasional. Norma dan institusi internasional juga mendorong kerjasama dengan mempromosikan aturan dan standar yang sama. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Dampak positif globalisasi terhadap hubungan internasional yang pertama itu peningkatan kerjasama dan interdependensi. Contohnya, berdirinya organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk memfasilitasi kerjasama dan perdagangan internasional. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, di mana globalisasi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan negara miskin. Negara-negara kaya mungkin mendapat manfaat lebih banyak dari perdagangan dan investasi global, sementara negara-negara miskin makin tertinggal. Contohnya, kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dengan negara maju menguasai sebagian besar kekayaan global. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik.
Diplomasi ini memainkan peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Diplomasi adalah seni dan ilmu negosiasi dan komunikasi antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan perselisihan. Diplomasi dapat digunakan untuk mempromosikan dialog dan pemahaman, membangun kepercayaan dan kerjasama, menegosiasikan perjanjian, serta melakukan mediasi dan resolusi konflik. Salah satu contoh di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik yaitu krisis misil Kuba di tahun 1962, di mana diplomasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berhasil mencegah perang nuklir. Selama krisis misil Kuba tahun 1962, kedua negara sepakat untuk menarik misil mereka dari Kuba dan Berlin, dan krisis pun terhindarkan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global, dan sebutkan 3 organisasi yang terlibat dalam bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Perubahan iklim global merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini, di mana dampak perubahan iklim sudah terasa di seluruh dunia dalam bentuk cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan kepunahan massal spesies. Menghadapi tantangan ini, organisasi internasional memainkan peran penting untuk mengkoordinasi upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan memitigasi dampaknya. Berikut 3 organisasi internasional utama yang terlibat dalam menangani perubahan iklim global dan kontribusi mereka. Yang pertama, itu Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC. Salah satu pencapaian utama UNFCCC ini adalah Protokol Kyoto yang menetapkan target emisi gas rumah kaca yang mengikat secara hukum bagi negara-negara maju. Contoh yang kedua yaitu Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC. Laporan IPCC memberikan dasar ilmiah bagi negosiasi internasional tentang perubahan iklim dan membantu menginformasikan kebijakan nasional dan internasional. Yang terakhir, Dana Moneter Internasional atau IMF, di mana IMF ini menyediakan dukungan keuangan dan nasihat teknis kepada negara-negara yang berusaha untuk beralih ke ekonomi rendah karbon. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Lisa Gisrani untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.